teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana subkategori di masing-masing kategori. Jadi kesimpulan yang mungkin nanti kita dapat dari slide ini, kita akan mengetahui bahwa di masing-masing kategori itu apa produk-produk kategori apa yang terjual dan apa yang paling banyak terjual di masing-masing kategori. Oke, karena kita berasal dari sini, kita kembali dari sini. Ini ada tanya karena memang kita punya subkategori, ada aksesoris, chest, phone, copiers dan lain-lain ya. Kita ke sini, kita bisa copy ini, Ctrl C, ke sini, Ctrl V. Ini tadi dari mana? Oh, sorry, Ctrl Z, Ctrl C, kita ke sini. Kita tambah dulu ke kanan, Ctrl V. Nah, ini kita masukkan di sini, di edit ya. Furniture, kategori produk kita hapus. Bukan. Di sini subkategori. Oke. Yang subkategori kita hapus, tampilkan totalnya. Setelah itu kita buat diagramnya. Kan di sini terlihat kan di furniture ada kursi, ada meja, aplikasi, binder, supplier. Jadi masing-masing seperti itu. Kita mau lihat di dalam bentuk diagram seperti ini. Kenapa terlalu jarang? Kita apa menjadi AO saja. Oke, seperti itu. Kita sesuaikan di sini. Kita buat dalam bentuk ini. Oke. Sudah lebih jelas kan? Itu kita hapus letternya di diagram. Ini kita ubah menjadi 10. Ini kita ubah menjadi 10. Oke. Ctrl C. Selanjutnya kita copy ke sini. Ctrl V. Lautkan supaya tetap tersinkron pada saat ada perubahan data. Seperti ini. Teman-teman bisa garis pinggir. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, di masing-masing di bagian furniture itu ada 2 kategori. Kemudian di supplier itu ada 1, 2, 3. Di teknologi ada 1, 2, 3. Nah, teman-teman juga bisa mempercantik dengan cara begini. Di bagian furniture misalnya, teman-teman khusus mengubah isinya menjadi kuning, orange ya. Ini orange. Baru di bagian teknologi, teman-teman ubah menjadi biru, merah, menjadi merah. Ini merah menjadi merah seperti itu. Jadi ada aksesoris, copier sama phone. Sebenarnya seperti ini supaya dia lebih pas penamaannya. Oke, kemudian di sini kita kembali. Nah, seperti ini tampilannya, seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, oh furnitur ada 2, office supplier ada 3 produk, kemudian di teknologi ada 3 produk, dan secara keseluruhan yang paling banyak terjual memang di handphone. Baik itu dari kategori teknologi itu sendiri maupun teknologi yang lain. Di handphone sama tablet ya, meja. Omsetnya seperti ini. Oke teman-teman. Dan ini juga bisa kembali menjadi bahan pertimbangan bahwa kenapa di home office tadi sedikit di bagian segmentasi home office, karena memang secara keseluruhan yang terjual yaitu adalah phone sama table. Yang tidak mungkin setiap saat atau setiap keseringan beli handphone misalnya
kalau orang rumah seperti itu, sama dengan meja. Beda dengan kantor seperti itu. Oke, teman-teman bisa menambahkan apa yang ditambahkan. Ninja produk. Usahakan di setiap paragraf ada kesimpulan seperti itu. Meninjau produk yang terjual di masing-masing kategori, bagian teknologi hampir merata penjualan sub kategorinya. Begitupun dengan furnitur. Pada bagian office supplier terjadi kejomplangan dari penjualan subkategori appliance dengan subkategori yang lainnya. Ya memang terlalu jauh ya. Tapi sebenarnya hampir sama ya di sini nih. Ini beda ya. Mungkin datanya karena saya sudah ubah beberapa datanya. Kita jual masing-masing kategori. Bagian teknologi dijuarai oleh PON. Dan pada kategori furniture dijuarai oleh seperti itu. Bisa juga teman-teman tambahkan menelisik analisa sebelumnya berarti sejalan kenapa di home office penjualannya sedikit. Karena tidak mungkin setiap saat membeli PON dan label atau subkategori yang lain. Seperti itu teman-teman. Oke deh, sudah cukup ya. Jadi ini analisa data penjualannya yang terakhir untuk subkategori masing-masing kategori. Nah, cukup sudah pembuatan slide laporan tersinkronisasi spreadsheet dengan Google Slide, yaitu laporan penjualan Januari-November, mulai dari pencapaian target, kemudian penjualan harian, kemudian kita lihat penjualan by provinsi atau by lokasi, kemudian kita lihat by di masing-masing provinsi itu segmentasinya apa, kemudian kita lihat persentase, kemudian kita lihat bagaimana kenapa satu segmentase kurang, kemudian kita bisa lihat penjualan keseluruhan, keadaan penjualan keseluruhan dilihat dari kategori produknya, kemudian dilihat dari subkategorinya dari masing-masing kategori juga sudah. Nah, mungkin masih banyak penambahan yang bisa teman-teman lakukan dari mengeksplor data yang ada. Jadi, teman-teman jangan bosan-bosan lagi mengeksplor, dan semoga video ini teman-teman bisa jadikan referensi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman berikan dukungan dan semangatnya untuk kami, like, komentar yang bangun, subscribe, dan nyalakan loncengnya, dan bagikan juga ke teman-temannya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.